Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bapak Agus Kristianto, Eskom FEG, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan saya hormati Bapak Ibu pengajar beserta staf yang sekarang ini mengikuti desiminasi di kelas saya KKA, yaitu kecerdasan coding dan kecerdasan artificial. Baik Bapak, baik Ibu-Ibu, sebelum kita memulai sebaiknya kita berdiam dulu nih, biar lebih semangat pada hari ini. Oke, kita mulai ya. Semanusa bisa juara jaya, semanusa excellent, Sikodi mantap, SMA Negeri 1 Bunun maju bersama hebat semua. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan dari hasil diklatnya kelas saya ikuti, yaitu di dunia pendidikan saat ini itu sebenarnya kita juga gimana ya, harus melibatkan di lain pihak, kita harus melibatkan kecerdasan artificial, di lain pihak kita juga harus selalu mendampingi anak-anak kita, karena kalau kita biarkan mereka tidak akan mengetahui sebenarnya arahnya mau kemana kita memakai AI ya. Nah, di sini memang di dunia pendidikan itu AI sangat bermanfaat juga, karena untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Berkontribusi juga terhadap di sini menuntaskan kemiskinan. Nah, jadi saya sebagai guru mengajar TI di sini, saya termasuk dalam arti gini, Bapak Ibu, saya mungkin kayak seperti agen ya untuk anak-anak mengenalkan artificial intelligence ya. Memang saya mengenalkan dan menganjurkan anak-anak misalkan memprogram dengan AI, tapi di lain pihak saya juga harus memberitahu mereka bahwa jangan lupa untuk berinteraksi seperti itu. Jadi kalau cara pakai AI itu kan mudah sekali. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menerapkan apa yang saya terapkan di mapel saya. Misalkan saya untuk materi coding itu saya suruh untuk memfoto, saya masukkan ke ChatGPT. Kita memerintahkan ChatGPT untuk menulis ulang dari coding tersebut. Nah, di situ memang hasilnya itu memang anak-anak akan lebih tertarik. Dan tapi ada satu hal, kadang anak itu sudah memfoto, sudah memerintahkan ChatGPT, ternyata mereka lupa untuk membaca. Nah, disinilah letak kita sebagai guru itu harus bisa mendorong mereka untuk memahami, membaca seperti itu. Mungkin di mapel Bapak Ibu yang lain mungkin juga bisa diterapkan apa yang saya terapkan. Kita melibatkan AI, tapi kalau misalkan tugasnya sudah selesai, berarti kita juga tetap ini ya, istilahnya menguji mereka seberapa dalam mereka di dalam menguasai materi tersebut. Mungkin untuk kecerdasan artificial ini bisa diterapkan di semua mapel ya, nggak hanya TI saja
ya, seperti coding, kecerdasan artificial, seperti coding misalkan. Coding itu sebenarnya tidak hanya di TI saja Bapak Ibu, tapi juga bisa diterapkan di mapel yang lain. Contohnya dalam berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah dasar dari kita membuat suatu algoritma yang nantinya itu akan ke coding. Jadi misalkan ini kita melakukan kegiatan di hari ini, misalkan kita berangkat sekolah apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah tersebut itu, langkah-langkah kita sampai dengan menuju ke sekolah itu sebenarnya sudah suatu algoritma seperti itu. Contohnya seperti mungkin yang mengambil mapel matematika mungkin sama paham lah saya algoritma seperti apa, karena cikal bakalnya dari ilmu TI itu kan matematika seperti itu. Jadi kalau untuk yang materi coding itu bisa diterapkan di semuanya yang khusus berpikir komputasional ya langkah-langkahnya. Jadi anak itu memang dituntut untuk berpikir kritis seperti itu. Oke. Mungkin yang pernah tahu game ya, game itu sebenarnya juga bisa diterapkan di semuanya. Nah, ini kalau di sini saya punya contoh misalkan game Scratch itu memang paling mudah ya, misalkan bisa untuk pembelajaran apapun sebenarnya bisa, misalkan agar anak itu berpikir secara logika. Nanti misalkan di mapel matematika bisa, ataupun di mapel yang lain misalkan kita membuat game itu kan juga sudah ada codingnya, sudah ada kecerdasannya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau bagaimana tentang kecerdasan artificial. Jadi kalau misalkan kalau yang di sini mungkin yang kalau codingnya yang misalkan kayak bahasa pemrograman itu memang tidak semua pelajaran, mungkin matematika, TI aja. Tapi kalau untuk yang berpikir komputasional itu bisa diterapkan di semua bidang seperti itu. Jadi selama saya di MAT mungkin dilatih belajar coding dan bagaimana cara tepat kita itu menggunakan atau melibatkan AI di dalam pembelajaran. Selain kita juga melibatkan AI di dalam pembelajaran, kita sebagai guru juga istilahnya harus bisa mendampingi anak-anak biar lebih terarah. Jadi anak-anak tidak berpikir seperti ini Bapak Ibu, tidak berpikir kalau AI itu pintar. Tapi sebenarnya yang pintar itu adalah kita, karena AI atau kecerdasan itu sebenarnya kan hanya istilahnya suatu mesin ya. Dia bisa menjawab karena ada pernah orang yang bertanya. Jadi dia mengumpulkan informasi dari orang-orang yang telah bertanya kepadanya. Jadi jawabannya kan akan selalu berbeda. Jadi kita sebagai pengajar itu memang harus bisa merubah, istilahnya merubah anak-anak itu jangan dikit-dikit AI, jangan dikit-dikit AI. Walaupun kita itu memang kadang-kala itu memakai AI di dalam pembelajaran kita seperti itu. Misalkan salah satu contoh karena di sini mungkin untuk perangkat yang maksudnya dalam praktek TI ya, TI itu kan membutuhkan perangkat ya. Tapi di sini saya memaksimalkan sumber daya yang ada, dalam arti anak-anak memiliki smartphone. Oh berarti smartphone ini bisa saya gunakan untuk mengajarkan mereka tentang AI dan juga coding. Setelah saya suruh untuk coding, jadi anak-anak saya tanya ya, apa yang telah kamu tulis tadi, apa yang telah kamu pelajari dari coding tersebut, seperti itu.
Jadi saya hanya ingin mengantisipasi agar mereka paham penggunaan dari AI tersebut. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Kebetulan saya ini kan maba seni budaya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana penerapan AI di maba seni budaya. Dan mohon diberikan contohnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Mentari. Jadi kalau untuk penerapannya di data dasar artificial intelligence ya, data dasar buatan di kesenian mungkin itu bermanfaat bagi saya, menurut saya ya, karena misalkan Bu Mentari yang keseniannya di bidang melukis atau musik. Seni rupa ya, oke. Jadi kalau untuk seni rupa itu dengan menggunakan AI kita bisa mengajarkan anak-anak untuk mencari referensi dari misalkan gambaran dari atau lukisan dari pelukis ya. Terus setelah itu anak-anak diajarkan untuk mempraktekannya. Jadi ini contohnya kita mencari referensi itu untuk AI kan kita juga misalkan kalau di buku kan juga terbatas gitu untuk referensinya. Jadi dengan menggunakan AI Bu Mentari bisa mencari referensi tentang misalkan kalau untuk lukisan itu ada yang aliran natural atau aliran ya pokoknya ada aliran-alirannya gitu gitu. Jadi setiap bisa mencari referensi itu menurut saya. Terus untuk contoh penerapan untuk murid ya, itu contohnya berarti murid itu kalau misalkan diberitakan aja cari misalkan aliran yang natural dari pelukis siapa itu, terus memerintahkan AI-nya untuk menggambarkan ulang. Jadi dengan seperti itu nanti anak akan tahu mana lukisan yang asli dari pelukis, mana yang hasil editan dari AI, seperti itu. Jadi memang nanti anak akan tahu, oh kalau berarti tetap bagusan atau lebih bernyawa yang pelukis asli dari foto asli ketimbang dari yang dari AI, seperti itu. Mungkin nanti jangan coba ya. Coba dicoba. Jadi nanti akan kelihatan lukisan yang asli dari pelukisnya dengan lukisan hasil dari AI-nya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini mengikuti diseminasi KKA untuk memenuhi tugas saya di Diklat KKA. Sekian, terima kasih. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.